Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'du, fa'usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat, Athabakumullah. Pertama dan utama, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Hingga hari ini, di pagi ini, kita bersama-sama bisa hadir di tempat yang mulia ini setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan i'tikaf sesaat, bersama-sama berzikir, mengingat Allah, mentadabburi Al-Quran. Besar harapan kita mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin muslimin dan muslimat, shaimin, shaimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian surah Juz Amma, surah-surah yang ada di dalam Juz Amma, Juz 30, kita akan bersama-sama membaca surat secara lengkap terlebih dahulu. Surah At-Takwir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idza as'as والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Allahul a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi setelah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan alam dunia ini dengan segala bentuk gambaran-gambaran yang Allah sudah sampaikan pada ayat-ayat awal sampai pertemuan terakhir pada pekan yang lalu. Sejak mulai dari bagaimana matahari yang kemudian dicabut, dihilangkan, dibenturkan, begitu juga dengan bintang-bintang, gunung, lalu hewan-hewan, binatang-binatang liar yang kemudian berkumpul, begitu juga dengan laut, hingga akhirnya kemudian Allah sampaikan pada ayat yang ke-7 dan seterusnya berkenaan dengan kejadian-kejadian di akhirat nanti. Dan itu sesungguhnya perpanjangan dari kejadian-kejadian dahsyat besar ketika manusia berada di atas muka bumi ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pada ayat yang ke-13. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Berbicara tentang jannah berarti tempat negerinya orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan juga tidak terbesit di dalam hati setiap manusia. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa ma khatara fi qalbil bashar. Dan saat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan uzlifat. Uzlifat maknanya didekatkan. Dan ini tafsir yang disampaikan oleh para ulama, termasuk Ibnu Katsir yang menjadi pembahasan kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah akan mendekatkan. Ad-Dhahhak di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan uzlifat artinya qurribat ila ahliha, didekatkan kepada penghuninya.
Ini adalah gambaran kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Sebaliknya, ayat yang sebelumnya yang Allah gambarkan, wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka itu dibakar, dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua gambaran yang berbeda. Berbicara tentang neraka berarti tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan buruk, maksiat dan dosa orang-orang yang ada di muka bumi ini. Dan berbicara tentang surga berarti berbicara tentang kebaikan. Karena setiap orang yang melakukan kebaikan dan keburukan akan mendapatkan bagian masing-masing yang tentu berbeda, yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai reward dan punishment, sebagai ganjaran, sebagai hadiah, dan juga sebagai iqab, sebagai balasan, sebagai hukuman. Nah, tentu berbicara wa idzal jannatu uzlifat adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa? Allah sampaikan di dalam surah Qaf, wa uzlifatil jannat lil muttaqin ghaira ba'id. Yang Allah akan berikan, yang Allah dekatkan itu kepada mereka orang-orang lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang kita laksanakan pada bulan ini adalah kewajiban melaksanakan ibadah puasa yang tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan ganjaran orang-orang yang bertakwa itu, subhanallah, salah satu di antara ganjaran itu adalah akan diberikan wewenang hak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbayang bagi orang-orang yang beriman betapa penghormatan Allah untuk mereka semua. Seandainya saja jarak surga dengan kita anggap saja 1.000.000 kilometer atau bahkan lebih dari itu, niscaya seseorang akan sabar menempuhnya. Kenapa? Karena sudah tergambarkan betapa indahnya surga itu. Hatta ketika kita menunggu bertahun-tahun lamanya, tapi ternyata tahunan-tahunan itu sudah dipastikan bahwa kita akan masuk surga. Saya yakin kerinduan, keinginan, cita-cita, harapan kita pun tetap terpatri. Maka kenapa kemudian orang-orang yang ada di dunia ini, ketika mereka meyakini akan imbalan Allah yang luar biasa itu, maka mereka akan tetap bersabar menjalani kehidupan walaupun berat. Karena ada harapan, ada impian. Ada orang yang keluar dari rumahnya di pagi hari lalu pulang sore hari. Kalau berbicara tentang fitrah manusiawi, maka mereka pasti capek, lelah. Tapi rasa lelah itu, ia bisa lawan. Rasa capek itu, ia bisa hadapi. Kenapa? Karena ada secercah harapan. Harapan pulang membawa rizki, membawa kenikmatan. Ada orang yang bekerja luar biasa beratnya, tapi rasa lelah, rasa capek itu kemudian ia hilangkan dari dirinya. Seakan-akan rasa lelah itu tidak pernah menghampirinya. Kenapa? Karena ada koin, logam, kertas yang tentu diharapkan untuk ia bawa pulang untuk keluarganya. Artinya ketika orang sudah memahami ganjaran terakhir, lalu dengan penuh keyakinan bahwa surga itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa, maka sesungguhnya seseorang tidak akan pernah berhenti untuk berusaha menggapainya. Nah, ini analogi permisalan. Jika sekiranya surga itu kemudian disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
lalu kita hanya bisa akan memasukinya setelah kita melakukan perjalanan dalam ukuran-ukuran jarak yang cukup jauh, maka saya yakin orang-orang yang beriman itu akan sabar menantikan kedatangan itu. Ya, lalu bagaimana dengan orang-orang di dunia sudah diberikan kabar gembira masuk surga? Al-mubashshiruna bil jannah. Para sahabat-sahabat Nabi, bahkan Nabi sendiri. Bahkan suatu hari ketika Rasulullah SAW mendengar terompanya Bilal sudah ada di dalam surga. Sampai-sampai Rasul bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku dengarkan terompamu berbunyi di surga. Lalu apa amalan-amalan yang kau lakukan?" Bilal yang ditanya oleh Nabi agak terlihat isin, malu, karena yang bertanya Nabi SAW. Tapi beliau kemudian mengatakan, aku berharap dengan amal-amal yang aku lakukan, aku bisa memasuki itu. Dan aku tidak pernah meninggalkan siang hari dan di malam hari setelah berwudu, kecuali aku melakukan sholat 2 rakaat. Artinya bagaimana dengan gambaran Nabi SAW dan para sahabat yang sudah diberikan kabar gembira akan masuk surga, Masya Allah. Nah, kita aja baru dengar surga dengan segala kenikmatannya, ya sudah. Itu yang membuat kita bisa bertahan pagi hari ini setelah sholat kita duduk. Karena kita berharap itu. Itu yang membuat kita kemudian sholat setiap hari meskipun berat kadang. Itulah yang membuat kita harus berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Bahkan sebutir nasi pun tidak boleh masuk ke dalam lorong-lorong tenggorokan kita. Padahal tidak ada yang menyaksikan kita. Andai kata kita pun berbohong kepada orang lain, kepada anak, kepada istri, maka mereka nggak tahu. Tapi inilah dorongan-dorongan semacam ini karena dorongan-dorongan iman itu. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya katakan niscaya orang-orang yang sudah dijanjikan masuk surga itu akan senantiasa bersabar untuk menantikan hidangan Allah yang luar biasa itu. Dengan segala macam kenikmatan-kenikmatannya. Apapun kenikmatan yang dihasratkan olehnya, itu langsung Allah sediakan di tempat itu. Akan tetapi, ayat ini berkata beda. Kelak di akhirat nanti, khusus bagi orang-orang yang beriman, maka Allah akan muliakan mereka. Dengan cara bagaimana? Allah akan mendekatkan surga kepada mereka. Jadi sebelum masuk surga, dia sudah menikmati hidangan Allah itu sebelum masuk. Jadi sudah ada muqaddimahnya. Jadi muqaddimah surga itu didekatkan kepada mereka. Uzlifat. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Hasan Al-Basri pernah berkata, bukan surga yang didekatkan dari posisinya, akan tetapi orang-orang berimanlah yang didekatkan oleh Allah kepada surga. Nah, pada hakikatnya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sama saja, apakah kemudian surga itu akan didekatkan kepada orang-orang beriman atau sebaliknya, orang-orang yang beriman yang akan didekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah surga akan didekatkan kepada orang-orang yang beriman itu. Nah, itulah yang keterangan Allah sampaikan di dalam surat Qaf sebagaimana yang dibacakan di awal ayat 31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkannya surga kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Maka apapun yang melahirkan ketakwaan itu layak untuk kita lakukan. Apapun yang menghantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, wajib kita lakukan. Nanti kita akan sambung pada ayat-ayat berikutnya. Nah, Imam As-Sa'di radhiyallahu an pernah berkata, rahimahullah, qurribat, didekatkan, uzlifat, itu beliau katakan surga didekatkan sehingga orang-orang yang merupakan calon penghuni surga saat itu yang ada di padang mahsyar melihat secara langsung tentang kenikmatan-kenikmatan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalamnya. Hal inilah yang kemudian membuat para penghuni-penghuni surga itu semakin rindu
Maka di padang mahsyar itu bukan hitungan sehari 2 hari kita menanti, Pak. Tapi puluhan ribu tahun kita menantikan masa di mana Allah menentukan keadilan yang sesungguhnya. Jadi semua dikumpulkan nanti. Semua tanpa terkecuali. Dari mulai Nabi Adam sampai kemudian umat Nabi Muhammad SAW terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Lalu setelah itu setiap orang menantikan pengadilan Allah yang maha adil, ketentuan Allah yang maha bijaksana. Sambil menanti itu, tidak ada yang paling menakutkan, mengkhawatirkan bagi setiap orang yang ada di situ adalah penantian. Ini kalau di dunia saja, kalau kita menantikan orang, itu kan bosannya minta ampun. Padahal sudah janji. Kadang nelpon lagi, udah sampai mana sih? Udah jalan Pak, naik mobil. Ntar berapa menit lagi, udah sampai mana mobilnya, udah sampai mana? Jadi menanti itu ada sesuatu yang membosankan. Padahal penantian yang ada di dunia ini kan sifatnya absolut, relatif. Tapi nanti penantian di akhirat itu akan menentukan kehidupan kita terakhir. Apakah seseorang masuk surga atau masuk neraka? Itu kan tinggal nunggu keputusan. Kalau keputusan di dunia itu kan masih bisa naik banding. Kalau keputusan di dunia itu masih bisa negosiasi. Kalau keputusan di dunia itu masih bisa ngajak bicara. Tapi kalau sudah di akhirat nanti, keputusan Allah itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Karena keputusan akhirat itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, sama seperti apa yang sudah kita sampaikan pada surah-surah sebelumnya. Ketika neraka itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mengatakan Jahannam itu didatangkan pada hari kiamat nanti yang ditarik dengan 70.000 rantai, dan di setiap rantai dari ujung-ujung neraka Jahannam itu dipikul oleh 70.000 para malaikat. Ini menunjukkan betapa luasnya neraka Jahannam itu. Ini berbicara tentang neraka. Sampai-sampai kemudian penghuni sampai neraka pun berkata, "Wahai Allah, apakah ada tambahan lagi untukku?" Jadi neraka itu berkata, apakah ada tambahan lagi untukku? Seakan-akan neraka itu siap untuk melalap siapapun yang masuk, dan tempat itu masih terbuka luas bagi siapapun. Nah, masa penantian masuk surga atau tidaknya itu berlaku beberapa waktu. Sampai kemudian akhirnya mereka pun mendatangi para nabi-nabi untuk meminta agar para nabi-nabi itu meminta Allah agar segera menentukan pengadilannya. Nabi Adam, lalu kemudian nabi-nabi yang lain, sampai pada akhirnya Nabi Muhammad SAW bersujud di hadapan Allah, dan Allah mengatakan, "Angkat wajahmu, sungguh aku mengabulkan doamu." Baru kemudian Allah datang untuk memberikan kebijakan, memberikan hukuman kepada umat manusia saat itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebelum manusia dimasukkan ke dalam neraka maupun sebelum dimasukkan ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan surga dan neraka itu di hadapan para penghuni-penghuninya. Kalau sudah azab akhirat itu, Pak, sudah nggak bisa ditawar lagi. Kalau berbicara tentang panasnya, nggak usah ditanya lagi panasnya. Kalau berbicara tentang sadisnya, berbicara tentang kerasnya, nggak akan pernah ada samanya dengan penyiksaan apapun yang ada di atas muka bumi. Maka pantas ketika Utsman bin Affan melewati satu kuburan, lalu kemudian beliau mencurahkan air matanya. Sampai ditanya oleh sahabat, "Wahai Utsman bin Affan, kenapa engkau menangis? Padahal kuburan yang kau lewati bukan kuburan familimu, bukan kuburan keluarga.
Maka beliau mengatakan, sesungguhnya kuburan itu adalah tempat peristirahatan sesaat. Dan barang siapa yang mendapatkan kemudahan di dalamnya, maka sudah dipastikan dia akan mendapatkan kemudahan yang jauh lebih besar setelah itu. Tapi barang siapa yang mendapatkan kesulitan di dalam kuburnya, maka sungguh dia akan mendapatkan kesulitan yang jauh lebih dahsyat dibandingkan. Maka Imam Al-Qurtubi pernah berkata bahwa orang-orang yang ada di neraka itu, ketika orang meninggal dunia, beda antara orang baik dan orang yang buruk. Ketika orang-orang yang baik itu bertanya, seakan-akan orang-orang baik itu ketika kita angkat kerandanya, maka dia berpikir ingin segera untuk dimakamkan, karena dia berharap akan segera bertemu dengan Tuhannya. Tapi orang-orang yang tidak berbuat baik, maka sungguh jangankan masuk ke dalam kubur, tempat Allah akan memberikan hukuman, ketika sakaratul maut saja pun sudah merasakan kesulitan. Dengan panggilan yang berbeda. Orang-orang yang bertakwa itu dipanggil dengan penuh kelembutan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irja'i ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu, pulang kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah, dengan ridha dan diridhai. Wadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, lalu kemudian aku siapkan surga untuk engkau masuki. Tapi panggilan orang-orang yang tidak baik, orang-orang maksiat, orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu dengan panggilan yang berbeda. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila la'natillahi wa ghadabi. Wahai jiwa-jiwa yang kotor, keluar dari tubuh itu menuju kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Saat pencabutan nyawa pun sudah berbeda ganjarannya. Belum lagi masuk ke dalam kuburannya. Dan di dalam kuburan itu orang-orang yang bermaksiat, berbuat dosa, musyrik, kafir, dan lain sebagainya, yang sama levelnya dengan itu, mereka jauh lebih betah untuk tinggal di kuburan dibandingkan dibangkitkan. Kenapa? Karena mereka tahu betul, meskipun azab kubur itu berat, tapi sesungguhnya azab akhirat itu jauh lebih berat. Jadi kalau dibilang lebih nyaman di mana, mereka lebih nyaman di kuburan. Meskipun sulit juga mereka hadapi. Nah, orang-orang yang beriman bagaimana? Orang-orang yang beriman itu, mereka sudah nyenyak tidur di kuburannya, indah kuburannya, luas dengan cahaya yang Masya Allah. Maka ketika dibangkitkan mereka bertanya, siapa yang membangunkan aku dari tempat tidurku? Min marqadina hadha ma wa'adar rahman wa sadaqal. Ini yang Allah sudah janjikan kepadamu oleh Allah dan dijanjikan oleh Rasul-Rasul. Apa itu? Berupa kenikmatan akhirat. Kalau engkau pun sudah merasakan kenikmatan tidurmu di kuburan ini, maka sungguh engkau akan merasakan jauh lebih besar kenikmatan di akhirat dibandingkan dengan kenikmatan yang kau dapatkan dalam kubur. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang kemudian kita sampaikan? Semua ayat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, ini konteksnya adalah qasam, sumpah. Syarat. Jadi posisinya sebagai syarat yang membutuhkan jawab syarat. Mulai dari kan idza syamsu kuwirat dan nujumun qadarat sampai ayat yang ke-12 itu syarat. Nah, syarat kalau dalam bahasa Arab itu butuh jawaban. Jadi semua apa yang disampaikan oleh Allah itu sebagai muqaddimah dari jawaban utama dari semua, ya, dari jawaban utama dari semua mukaddimah yang sudah disampaikan. Lalu apa jawabannya? Maka kita lihat jawabannya ada pada ayat yang ke-14. Setelah wa idzal jannatu uzlifat ayat 13, maka masuk ayat 14. Alimat nafsum ma ahdarat. Oh, ternyata ini loh jawabannya. Ketika Allah menggunakan qasam, sumpah di dalam Al-Quran, ya, atau menjadikan sesuatu itu sebagai syarat, maka yang dinantikan datangnya adalah jawaban dari syarat itu. Lalu kenapa Allah sampaikan ketika matahari, ketika gunung, ketika langit dan macam-macam itu
berantakan terjadinya, lalu itu menjadi awal. Apa itu awal? Awal dari apa? Allah katakan, alimat nafsum ma ahdarat. Itulah yang menghantarkan setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Jadi ternyata ada poin penting dari semua sumpah yang disampaikan itu, karena Allah ingin menyampaikan setelah itu terjadi tidak akan berhenti. Yang paling dahsyat yang terjadi adalah ketika setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Jadi setelah Allah menyebutkan sumpah-sumpah yang ada, maka kemudian Allah menjelaskan tujuan dari sumpah tersebut. Ya inilah sumpah tersebut. Itu disebut dengan jawabul qasam. Jawaban dari sumpah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena tahu bahwasanya orang-orang ketika hidup di dunia itu syatta, bermacam-macam bentuknya. Maka nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan yang beda-beda. Jadi ada hadis Nabi SAW, setiap hamba itu akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat sesuai dengan kematiannya. Dan perkataan para ulama, dan kematian yang baik itu adalah kehidupan yang baik. Kematian yang baik dilatar belakangi oleh kehidupan yang baik. Jadi kalau kita ingin hari kiamat nanti dibangkitkan dalam keadaan baik, maka berusahalah untuk wafat dalam keadaan baik. Dan kalau kita punya harapan, cita-cita, keinginan untuk wafat dalam keadaan baik, maka berusahalah untuk hidup dalam keadaan baik. Ini kuncinya, Pak. Jadi ternyata satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Hidup yang baik akan berakibat wafat yang baik. Wafat yang baik akan berakibat dibangkitkan dalam keadaan baik. Meskipun sesungguhnya takdir kita nggak ada yang tahu. Maka kita membutuhkan istiqomah dalam hidup. Kenapa kita harus istiqomah? Karena kita nggak tahu apakah di pagi hari kita menjadi orang-orang beriman lalu sore harinya kita kafir, atau bahkan mungkin sebaliknya. Ada orang yang di pagi harinya kafir lalu sore harinya dia menjadi seorang mukmin. Pagi harinya mungkin seakan-akan terlihat dia penghuni neraka, tapi di penghujung kehidupannya dia akan menjadi penghuni surga. Itu rahasia Allah. Tapi kita berharap dengan keistiqomahan yang kita lakukan, semoga kita termasuk bagian dari Allah tetapkan kita menjadi orang-orang yang wafat dalam keadaan baik. Makanya ini Pak, ini kadang-kadang kita nggak tahu kan. Maka dulu pernah kita sampaikan, ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, wa idza amsayta fala tantadhir sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Ketika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Ketika engkau berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Menanti itu boleh, tapi jangan sampai menanti itu membuat kita tidak bergerak, tidak beraktivitas, tidak melakukan amal. Karena bisa jadi sore itu hanya penantian kita. Maka para ulama sering mengatakan, Pak, ini Ramadan ini jangan-jangan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Karena tidak ada yang bisa menjamin dirinya bahwa tahun depan kita bisa bertemu lagi. Maka jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terindah dalam hidup kita. Andai kata kesempatan tahun besok Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan, maka perindah lagi Ramadan berikutnya dan Ramadan berikutnya. Bisa jadi hari ini adalah sholat terakhir bagi kita. Karena kita tidak tahu besok kita bisa sholat atau tidak. Maka abdikan diri kita kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jika hari ini kita menengadahkan tangan lalu berdoa kepada Allah, bisa jadi munajat terakhir itu hari ini. Lalu besok bisa jadi kita sudah tidak lagi bisa bermunajat kepada Allah. Andai kata hari ini kita bisa mengeluarkan harta kita untuk kita bersedekah kepada orang lain, maka sedekahkan apa yang kita miliki hari ini untuk tidak menunggu esoknya. Karena bisa jadi ketika kita punya harapan esok, tapi Allah tidak sampaikan keinginan itu, hanya Allah berikan kesempatan hari ini saja.
Kalau kita berpikir yang demikian, maka insya Allah setiap waktu dan kesempatan itu kita akan isi dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa yang kemudian Allah sampaikan terkait dengan ma'ah darat, apa yang kemudian mereka lalaikan dan mereka lakukan. Jadi dua hal, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka lalaikan. Jadi penilaian Allah nanti di akhirat itu ada dua. Satu terkait dengan apa yang dilakukan, dan yang kedua apa yang dilalaikan, apa yang ditinggalkan oleh seseorang. Berbicara tentang apa yang kita lakukan dengan apa yang kita lalaikan, ini lebih dominan mana, Pak? Ini kalau mau jujur, mana yang lebih dominan, melakukan atau melalaikan? Kita lebih cenderung melalaikan sesuatu. Bahkan sampai Rasul menyatakan sebaik-baik seorang muslim itu adalah tarkuhu ma la ya'ni. Jadi ciri-ciri karakteristik orang-orang yang muslim, orang-orang beriman itu bukan hanya melakukan kebaikan, tapi ternyata dia mau dan bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Waktu kita kan cukup besar, Pak. Ini kalau mau hitung-hitungan kita. Jam itu kan 24 jam, di mana-mana sama. Dalam ukuran 24 jam itu seberapa banyak kita sisihkan waktu kita untuk pengabdian kepada Allah. Salat yang kita banggakan, berapa jam sih salatnya? Kalau hitung satu salat saja yang 4 rakaat, kira-kira nih Jamaah Al-Hikmah kira-kira berapa jam satu sholat? Atau hitungan menit ya? Hitungan menit. Zuhur ditambah lagi kemudian diskonnya kalau ayat-ayatnya pendek. Kalau ayat 3 kul huwallah, al-falaq, an-nas, paling terpendek lagi inna a'tainakal kautsar wal 'asri. Misalkan, itu bacaan kita sudah mengurangi jatah waktu. Anggap saja paling 5 menit. 5 menit kali 5 itu yang wajib. Hanya baru 25 menit. Sunnahnya lebih panjang nggak daripada sholat wajibnya? Pendek. Yang beda kita sama Nabi ya. Kalau Nabi itu sholat sunnahnya panjang. Sampai Aisyah pernah meriwayatkan ketika Nabi sholat malam 4 rakaat, lalu kemudian beliau bertanya, lalu beliau berkata, la tas'al antulihinna wa husnihinna. Jangan kau tanya sholatnya Nabi, indahnya dan panjangnya. Karena 1 rakaat itu Baqarah ludes, masuk Al-Imran, itu 1 rakaat. Bahkan sampai ada yang pernah berkata, Utsman bin Affan itu 1 rakaat 15 juz. Kira-kira kalau imamnya begitu di sini betah nggak makmumnya? Ya cukup panjang, Pak. Nah, artinya kalau kita sisihkan hitung-hitungan waktu, maka dari hitungan-hitungan sholat, belum ngajinya, belum itunya, anggap saja mungkin hanya 2 jam, 3 jam waktu kita. Yang tersisa dari kehidupan kita itu, yang hampir bisa jadi 19 jam, bisa jadi 20 jam itu adalah sesuatu yang banyak diantaranya hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan itulah memang cara setan. Kongkong ngobrol-ngobrol yang nggak jelas itu kan nggak kerasa itu. 5 jam itu kerasa 1 jam. Tapi kalau ngomong kebaikan, 45 menit kerasa 6 jam. Itu mah di sana di Ulu Jami begitu. Dia kulah duduk, kadang masya Allah. Kadang-kadang entah Pak, kalau ngaji itu pegelnya datang aja. Kalau ngaji kecuali emang udah punya pegel, angkat tangan, kesemutan, angkat kaki, gesek-gesek, badan udah biasa tuh. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar kalau lagi ngobrol ngalur ngidul itu nggak kerasa pegelnya. Bukan berarti pegel nggak boleh ketika ngaji, emang udah biasa. Tapi kadang nggak kerasa, saking enaknya
Nah, kalau Nabi SAW kan kalau sholat itu beliau pernah sampaikan di khutbah, beliau tidak mau ketinggalan karena kemesraan itu beliau bangun ketika sholat. Nabi enggan untuk cepat selesai. Kenapa? Karena saat itulah keakraban beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran ketika Nabi mengatakan dalam hadisnya hatta tafattarat qadamahu, sampai kemudian telapak kaki beliau sobek, sampai kemudian betis beliau bengkak. Itu apa penyebabnya? Karena hasrat, keinginan, kedekatan dengan Allah. Tidak ada seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya kecuali ketika sujudnya. Dan sujud itu ada di dalam sholat. Maka kata Rasulullah, fa'akthirud du'a, fajtahidu fid du'a. Maka sungguh-sungguhlah engkau untuk berdoa. Karena kedekatan seseorang kepada Allah. Maka sholat itu kan mi'raj. Nah, kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah sampaikan. Ya, di dalam surah Ali Imran ayat 30. Erat hubungannya juga dengan ayat yang sudah kita sampaikan. Ayat 14 dari surah At-Takwir. Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdaran. Wa ma'amilat min su'in yuwaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Lihat artinya. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapatkan segala kebajikan yang dilakukannya, dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan-kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Jadi penyesalan itu bukan hanya lahir dari diri orang-orang yang tidak berbuat baik. Tapi ternyata orang yang berbuat baik juga ada penyesalan, meskipun kualitas penyesalan itu berbeda. Kalau penyesalan dari orang baik itu kenapa nggak lebih baik sih? Karena setiap orang yang melakukan kebajikan itu Allah perlihatkan ketika sakaratul mautnya. Semua kebaikan itu akan dilihat, semua keburukan juga akan diperlihatkan. Maka pantas seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akrab sholat, yang selalu mengambil posisi kiri, suatu hari ketika subuh tidak ditemukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabah. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam acap kali sholat, beliau menghadap ke jamaahnya. Lalu beliau tunggu sesaat, karena saking istiqomahnya orang itu nggak pernah absen dan tempatnya memang di situ lapaknya. Jadi jamaah ada yang punya lapak, kenapa? Pokoknya di pojok terus besoknya. Duduknya duduk situ aja deh. Nggak geser. Maka Nabi tahu kalau yang hilang. Oh, ini kok nggak ada nih, kemana nih? Siapa yang tahu rumahnya? Syab'an. Saya Rasulullah. Sholat selesai dikunjungi. Ternyata tanpa informasi, Syab'an yang sudah meninggal dunia itu dikabarkan oleh istrinya. Suamiku sudah meninggal dunia. Ketika pagi ingin berangkat sholat, lalu kemudian meninggal dunia. Tapi ada pertanyaanku kepadaku, ya Rasulullah. Ketika beliau meninggal dunia, maka dia berkata, kenapa tidak jauh? Kenapa tidak baru? Kenapa tidak semua? Dan satu populer yang sering kita dengar. Ternyata yang meninggal itu orang baik. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa tidak jauh? Artinya kedekatan antara rumahnya dengan masjid itu kan saat itu perkiraan bisa jauh. Bisa 2 kilo, 3 kilo. Ya. Ada yang rumahnya lebih jauh dari saya. Jadi ternyata dia berkata apa? Ternyata Allah pampangkan kebaikan itu di hadapannya. Maka dia berharap, kenapa tidak lebih jauh dari itu? Sehingga perjalanannya lebih panjang, pahalanya juga akan jauh lebih besar. Dia memberikan pakaian mantel itu yang mungkin sudah dia pakai, karena dia menemukan orang yang kedinginan, lalu kemudian diselimuti. Lalu dia berkata, kenapa enggak yang baru ya? Yang lama saja nikmatnya begitu besar, apalagi yang baru. Ketika ada orang yang kelaparan, kemudian dia potong itu buahnya, lalu dibagi. Lalu dia berkata, kenapa enggak semuanya? Jadi orang itu akan melihat nanti di akhirnya. Dan semua itu akan terpampang di hadapan kita semua. Tanpa ada sesuatu pun yang tertutup. Dari sisi pengetahuan kita dan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka kembali di dalam surah Al-Qiyamah ayat 13 juga Allah sampaikan apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Pada hari itu diberitakan, yunabba'ul insan yauma idzin bima qaddam wa akhar. Dan pada hari itu Allah akan mengabarkan kepada kita semua tentang apa yang pernah dikerjakan dan apa yang pernah dilalaikan oleh manusia itu. Semua itu akan terpampang. Maka alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Surah Al-Infitar ayat 5 juga sama kalimatnya. Jadi intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa sebuah motivasi besar bagi kita sebagai orang-orang yang beriman, jika kita berharap kelak ketika Allah pampangkan apapun yang menjadi perbuatan kita hidup di dunia, maka kebaikanlah yang kita lihat dan kita saksikan. Namun tentu kebaikan itu tidak akan pernah datang begitu saja tanpa usaha dan upaya yang kita lakukan di atas muka bumi. Maka berbicara tentang amal saleh, maka orang yang mendekat kepada Allah itu kan terbagi paling tidak menjadi dua golongan, kata Ibnu Taimiyah. Yang satu ada yang disebut dengan al-muqtasidun, dan yang satu lagi al-muqarrabun. Siapa al-muqtasidun itu? Al-muqtasidun itu orang yang dekat kepada Allah dengan mengamalkan yang diwajibkan dan meninggalkan yang dilarang. Tok hanya sampai di situ. Tapi sudah baik. Kira-kira kita yang wajib sudah dilakukan semua apa belum? Yang dilarang Allah, yang diharamkan oleh Allah sudah kita tinggalkan semua apa belum? Saya mau bagi di jawabannya, belum. Jadi muqtasidun saja belum sampai gitu, baru belajar. Yang kedua muqarrabun, orang yang mendekat kepada Allah. Siapa muqarrabun itu? Orang yang bukan hanya melakukan yang wajib, tapi juga menghadirkan yang sunnah dalam kehidupannya. Dia belajar satu persatu, dia amalkan. Dia belajar satu persatu dari sunnah-sunnah Nabi. Dari yang kecil sampai yang besar. Bukan hanya meninggalkan yang diharamkan oleh Allah saja, tapi juga yang dimakruhkan, bahkan yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Itu disebut dengan muqarrabun. Jadi intinya, kuncinya, kita manfaatkan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan berkompetisi. Walikulli wijhatin huwa muwalliha, fastabiqul khairat, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha ala kulli syai'in qadir. Baqarah 148. Jadi setiap umat itu menghadap kepada kiblat masing-masing. Lalu perintah Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ainama takunu ya'ti bikumullah, Allah akan datang memberikan imbalan dari setiap amal-amal perbuatan. Maka melakukan apapun dalam hidup ini, jangan lihat apakah kita mampu melakukan yang besar saja, lalu kemudian kita meninggalkan yang kecil, enggak. Pesan Rasul kepada kita, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqi. Jangan pernah kau remehkan perbuatan yang kecil itu. Karena sesungguhnya bisa jadi yang kecil itu akan menjadi asbab engkau bisa masuk surga. Walau hanya dengan tersenyum ketika berjumpa dengan saudara. Dan ternyata amalia-amalia itu luar biasa. Banyaknya kalau kita mau melakukannya. Jadi jangan pernah ada alasan bahwa aku tidak bisa melakukan ini. Karena sesungguhnya setiap orang itu diberikan potensi untuk bisa melakukan amal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Atau bisa jadi Allah sudah mendesain amal-amal yang ketika yang berat tidak engkau bisa lakukan, maka yang ringan Allah sudah siapkan sebagai penggantinya. Ya kan? Orang kalau nggak bisa berhaji sampai akhir hidupnya karena nggak punya uang, ada nggak amalan-amalan yang bisa menggantikan sehingga dia mendapatkan pahala seperti berhaji? Berhala seperti berumrah? Ada. Apa itu? Ini hari ini nih, kita sedang duduk mengaji, berzikir kepada Allah. Maka nilainya bagi orang-orang yang berzikir, beriktikaf sampai akhir, maka nilainya seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah. Masya Allah. Maka bagi yang belum sanggup berhaji, hadir majelis taklim. Oh, ternyata begitu ya. Iya. Orang yang nggak punya kekayaan dunia dengan kekayaan yang besar, Allah hadirkan kekayaan bagi mereka. Siapa itu? Modal 2 rakaat sebelum subuh.
Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih berharga dibandingkan dunia dan isinya. Sehingga suatu hari, satu riwayat sedikit kita sambung, bahwa ada yang mendatangi kepada Nabi, orang-orang muhajirin dan ansor yang miskin, yang fakir, yang nggak punya harta. Lalu mereka berkata, ya Rasul, ada orang-orang kaya yang sudah meninggalkan kami, mereka bisa berbuat seperti apa yang kami bisa perbuat, sedangkan kami tidak bisa berbuat seperti yang mereka perbuat. Mereka kaya, kami sholat, mereka juga sholat, kami ngaji, mereka juga ngaji, mereka bersedekah, kami nggak bisa sedekah. Tapi Nabi memotivasi, jangan putus asa. Masih ada cara lain agar engkau bisa juga bernilai seperti mereka. Apa caranya? Bertasbihlah, bertahmidlah, bertahlillah, amar ma'ruf nahi mungkar, maka engkau sudah bersedekah. Ketika kita tidak mampu bersedekah dengan harta kita, maka Rasul mengajarkan kita sholat 4 rakaat sholat duha itu, maka itu menggantikan engkau bersedekah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi motivasi bagi kita semua. Jangan menunggu yang besar jika memang ada kesempatan kita melakukan yang kecil. Syukur-syukur yang besar itu sudah siap dan tersedia bagi kita untuk kita amalkan. Nah ini, jika kita ingin nanti di akhirat kita mendapatkan imbalan kebaikan itu, maka jangan pernah meninggalkan sedikit pun kesempatan hidup ini, kecuali kita ukir kehidupan itu dengan amal kebajikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu bahwa yang mana di antara amal-amal yang kita lakukan, yang kita istiqomahkan, akan menjadi modal utama kita masuk ke dalam surganya Allah. Selain itu, jangan kau remehkan perbuatan buruk sekecil apapun, karena bisa jadi sekecil apapun perbuatan buruk itu akan menjadi asbab seseorang itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di pagi hari ini bisa memberikan motivasi bagi kita semua, mumpung masih Allah berikan kesempatan untuk bisa mengisi dengan amal-amal sebaik-baiknya, dan semoga Allah berikan hidayah, taufik dan inayah agar kita bisa kuat menjalani semua amanah Allah, kewajiban-kewajiban Allah, dan semoga Allah mencatat itu menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.